Saya surprise ya, Bro Faisal itu lebih mandiri daripada mandirian. Jadi saya UMKM apa yang menjadi fokus di Makassar? Oke, pertanyaannya bagus banget tuh. Ini udah cocok gitu jadi direksi kan. UMKM apa yang menjadi fokus di Makassar? Oke, pertanyaannya bagus banget tuh. Ini udah cocok gitu jadi direksi kan. Ya bisa dibilang kalau fokusnya apa tergantung dari primadona yang ada di masing-masing kabupaten. Kalau kita lebih perkecil lagi skupnya, kalau tadi kita bicara regional saya Sulawesi dan Maluku, kemudian kita persempit Sulawesi Selatan, itu maka kita akan lihat per kabupaten itu tumbuhnya di mana, sektor apa, nah komoditas apa. Nah kita lebih fokus di situ supaya resources kita arahkan perbanyak di yang sedang tumbuh. Sangat wajar kalau kita fokus ke yang sedang tumbuh, kan nggak mungkin kita fokus yang agak kurang tumbuh. Bukan berarti kita pilih-pilih untuk cari yang tumbuh saja. Cuman dalam hal pembagian resource itu kita akan lebih fokuskan ke yang sedang tumbuh, yang stuck atau yang flat ya tetap ada tapi nggak terlalu banyak. Contoh kayak di Sulawesi Selatan ini ya, di kota Makassar dan sekitarnya ya, saya bicara sampai let's say sampai yang di pinggiran pantai pesisir ke arah Bulukumba, sudah pasti otomatis sana kekuatannya adalah ikan dan hasil laut ya kan? Jadi ada mulai rumput laut, kemudian perikanannya itu sendiri, telur ikan terbang, kemudian kalau yang itu tuh adalah turunannya itu bisa ke hasil, nah sampai hasil jadi pengolahan dari itu ke, ada juga jadi gini Pak. Jadi kalau yang di pesisir itu ada yang kemudian diproses sampai diekspor, nah kemudian ada yang kemudian diproses sampai dijual di dalam negeri. Yang dijual di dalam negeri ya jadi kayak gini, jadi makanan ringan, souvenir dan sebagainya. Nah ini kita keduanya fokus, tinggal kita kejar yang mana. Kalau kita kejar yang ke ekspor, itu UMKM-nya itu kita pecah bisnis SME namanya kalau di kami, Small Medium Enterprise. Karena kita punya keinginan untuk mendampingi pengusaha-pengusaha atau pengumpul-pengumpul itu untuk besar-besar tumbuh dan jadi eksportir. Nah yang sisi satunya ini yang fokus ke UMKM untuk jadi pengolah kerajinan sampai jadi cemilan ataupun aksesoris gitu. Nah ini kita fokuskan ke bisnis mikro, jadi yang sampai 500 juta rupiah itu. Nah ini dan turunannya itu kira-kira. Sudah ada contoh UMKM yang diarahkan untuk ekspor dan berhasil? Ya, oke. Kalau kita bilangnya itu nasabah naik kelas gitu ya. Ya. Ya kebetulan yang tadi malam saya komite kredit sampai jam 12 malam itu. Jadi kalau dibilang apakah sudah berhasil, belum tahu karena baru diputus tadi malam. Tapi kalau apakah kami membiayai eksportir rumput laut namanya atau eksportir telur ikan terbang Pak gitu. Iya, ada. Tapi artinya pada saat kami biayai itu sudah jadi eksportir. Nah, ini saya punya cita-cita pada saat saya di sini kan kata mohon maaf kalau salah ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Cuman saya ingat banget quotes, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi saya punya cita-cita idealisme pengen menaik kelaskan pengusaha-pengusaha atau pengumpul-pengumpul hasil budidaya alam, terutama laut ya yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan ini untuk naik kelas jadi eksportir. Nah, ini salah satunya yang jadi proyek percontohan saya tadi malam. Makanya saya rapat komite kredit hampir 5 jam. Karena ya gitulah, biasa kalau rapat komite kredit kan Risa nggak suka gini, nggak nyaman. Yang bisnis unitnya nyaman, nah saya kan di tengah, saya harus di tengah. Akhirnya, ya saya juga tidak suka kalau telur ikan terbang diekspor. Betul. Nah saya pengen, sebenarnya udah ada Pak, udah ada Bro. Cuman yang kami biayai ini hampir mau ekspor belum, tapi jadinya akhirnya kita coba, nanti kita biayai, kita bimbing sampai dia jadi eksportir. Nah itu baru ada kepuasan tersendiri di sini rasanya. Kira-kira gitu. Maksud saya tidak setuju kalau telur ikan terbang itu diekspor. Sementara kita juga mau. Saya juga mau. Masa dia diekspor semua? Gimana peran dari One Team dari Bank Mandiri untuk menggenjot kredit di wilayah region 10 ini? Ya, thank you Bro. Itu juga one of my big question in my team Pak ya. Jadi salah satu pertanyaan terbesar saya di
dalam mengorganize tim kami ini, dan juga pertanyaan pertama saya ketika saya dipindah ke Makassar. Pertanyaannya begini, satu, apakah saya mampu mengelola 4.500 resources yang saya miliki se-Sulawesi dan Maluku? Mungkin kalau di Makassar berapa ya Bro Ibnu ya, sekitar 1.000 kali ya Bro ya? 1.000 lah ya, 1.000 personel. Dua, setelah pertanyaan tersebut saya mampu, how to-nya bagaimana, seperti pertanyaan tadi Bro Faisal kan? Oke, pertanyaan pertama, mampu atau enggak, jalanin aja, ya kan? Nggak ada jalan lain, jalanin aja gitu ya. Ya so far sih, selama niat kita baik, tulus, galak dikit nggak apa-apa, tapi tetap harus balance gitu ya, tarik ulur. Ya insya Allah bisa. Nah pertanyaannya tadi bagus, yang kedua itu, bagaimana caranya? Caranya memang nggak ada cara lain selain ada 3 hal yang kami lakukan Bro. Pertama, mapping dulu, di mapping, maksudnya mapping dari sisi job fitness. Apakah kalau kita ngomong kepala cabang, apakah kepala cabang tersebut cukup fit atau cocok ditaruh di suatu cabang dengan potensi yang ada? Contoh, kepala cabang yang di sekitarnya potensinya itu UMKM, jangan ditaruh kepala cabang yang backgroundnya wholesale credit, harus ditaruh kepala cabang yang backgroundnya mikro, kredit mikro, supaya bisa fit in. Tuh, satu itu. Kedua, setelah kita lakukan mapping, tentu tidak akan semua ideal. Bagaimana caranya biar ideal? Harus di upskill sama di reskill. Berarti hubungannya apa? Hubungannya sama training, sosialisasi, sharing session. Jadi diajarin terus lah. Kalau kita di Mandiri itu punya 3 istilah, direktur kami direktur HR kami atau Human Capital kami itu Pak ADH, itu ada 3 ajaran basic untuk poin kedua ini, yaitu nata, nuntun, nagih. Jadi kalau kita punya tim itu harus ditata, setelah ditata dituntun, setelah dituntun jangan langsung lagi, balik lagi ke pasal 1, tata lagi, tata, tuntun lagi, belum lulus juga, balik lagi ke pasal 1 sampai 3 kali, tata, tuntun, baru boleh nagih. Nah ini terkait dengan poin kedua, yaitu tadi upskill dan reskill, supaya mereka bisa skillnya naik, upskill atau reskill agak geser, skillnya nambah, ya harus tata, tuntun. Nah baru yang terakhir, poin ketiga, setelah tadi kita mapping job fitness, kemudian yang kedua kita upskill dan reskill, baru yang ketiga kita tagih. Kira-kira gitulah. Oh, ini nih luar biasa nih. Bro Osi ini sebelum jadi mandirian, dia adalah profesional di sejumlah perusahaan internasional. Yang pertama di Valburi, terus setelah itu di perusahaan tambahan internasional PT Newmont, ya. Cepat tahu aja. Dan pasti tadi selalu bicara tentang tambang. Dan tambang itu biasanya punya uang besar, dan ketika uang besar itu tentu biasa mainannya luar biasa. Dia bisa kemana-mana, termasuk dengan banyak memilih perempuan. Siapa perempuan pilihan? Kita tahan sejenak. Kita kembali ke studio. Ada nama saya. Ini kayak familiar rasanya. Mana ada baristanya di sini. Ini bukan, ini kayaknya nggak ada barista di sini nih.